kita semua pada pengen masuk top PTN di Indonesia, jadi simak baik-baik ya materi yang akan disampaikan oleh Kak Halimatun Syakdiah. Jadi tes FYI aja teman-teman, Kak Halimatun Syakdiah ini merupakan alumni dari Universitas Brawijaya. Iya, dari Universitas Brawijaya. Nanti untuk perkenalan detailnya beliau yang mungkin nanti bisa menyampaikan ya. Dan beliau merupakan apa ya namanya ya, motivator, influencer mungkin ya, terkenal dari Nurul Fikri. Oh iya, pengusaha banyak banget ya produk-produk yang Kak Halimatun jual. Siapa di sini yang mau jadi pengusaha? Iya, zaman sekarang kita yang harus buka lapangan kerja guys ya. Ya gitu. Oke, jadi mau aku bacain CV-nya dulu. Bacain CV-nya dulu atau langsung aja? Langsung aja? Langsung aja Pak. Oke. Oke, yaudah aku bacain CV-nya dulu aja kali ya. Bacain CV-nya. Oke, jadi Kak Halimatun Syakdiah ini merupakan alumni dari Brawijaya University. Lulusnya tahun 2017 teman-teman. Dan pengalaman kerjanya Kak Halimatun Syakdiah ini pernah di Cimory teman-teman. Pernah bekerja di Cimory sebagai sales leader trainee. Lalu juga pernah di BKB Nurul Fikri ya sebagai marketing area Bekasi. Dan juga saat ini beliau merupakan education consultant di BKB Nurul Fikri. Dan punya bisnis saat ini beliau bisnis laundry namanya Buana Laundry, dan juga owner dari Baik Food, owner dari Katun, dan juga pernah menjadi owner dari Takoyaki Sultan. Jadi bisnisnya banyak ya. Lalu juga beliau ini pernah menjadi bagian dari BEM Universitas Brawijaya, menjadi Head of Pusat Jaminan Mutu Organisasi. Lalu juga pernah menjadi Head of Internal Coaching di BEM Universitas Brawijaya, dan masih banyak lagi kompetensi yang beliau miliki. Gitu teman-teman. Tepuk tangan dulu buat Kak Atun panggilannya ya. Tepuk tangan dulu buat Kak Atun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini gimana? Happy? Happy? Bahagia nggak? Atau lagi pusing? Pusing apaan? Tugas? Oke, terima kasih kepada Kak Salsa sudah memperkenalkan diri. Ya, nama saya Halimatun Syakdiah, biasanya dipanggil dengan Atun, gitu ya. Kebetulan kakak alumni dari Brawijaya, cukup jauh ya. Karena memang saya sebenarnya aslinya Jawa Timur, bukan asli Jawa Barat, gitu. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi di sini teman-teman ada kertas yang dibagikan kepada teman-teman semuanya. Kemudian ada kakak minta untuk sedia alat tulis, sudah bawa? Sudah, oke. Jadi nanti di sesi ini saya meminta teman-teman semuanya untuk lebih aktif. Baik secara kalau saya bilang untuk oke, kita bikin langsung planningnya ya. Jadi kita eksekusi langsung di hari ini materinya, bukan hanya teman-teman mendengarkan saja. Langsung aja ya. Nggak kelihatan. Jadi ini data ya, data peserta UTBK tahun 2024 baru aja nih. Oke. Kalau kita total datanya ada 785.058 peserta UTBK. Ya, ini dari angkatannya beda-beda. Ada anak yang lulus 2024, ada yang lulus 2023, ada juga kakak-kakak yang sudah lulus dari 2022. Gitu. Tebak-tebakan dong, berapa yang lolos? Nggak nyampe 50% dari yang lolos UTBK. Ya, gitu ya. Totalnya tuh nggak sampai 50% ternyata yang lolos. Oke, kita lihat data prodinya. Minta tolong Kak Salsa, boleh? Punten Kak Salsa.
Tolong bisa dibukakan ya. Jadi saya punya data gitu. Ini rata-rata, ini nilai rata-rata ya. Nilai rata-rata universitas tertinggi 20 PTN. Kita bilang 10 aja deh. Paling tinggi ITB 718. Next. Bawa lagi nilai tertingginya diperoleh sama anak mana? Program studi apa? Next terus sampai ke data selanjutnya. Oke. Teknik Elektro Universitas Indonesia memperoleh nilai 859,13. Wow. Ya. Itu teknik elektro. Kalau kita lihat, silakan diamati pelan-pelan Kak Salsa. Prodi apa dengan nilai tertinggi paling banyak? Kalau teman-teman amati. Kedokteran. Siapa yang pengen jadi dokter di sini? Angkat tangan, silahkan. Yang mau jadi dokter? Yang mau jadi dokter? Yang mau jadi dokter? Oke. Teman-teman sudah dapat satu fakta ya. Ya, nilai yang dibutuhkan berapa dokter? Rata-ratanya demikian. Next. Universitasnya beda-beda loh tadi gitu ya. Kemudian di sini jumlah pendaftarnya Universitas Indonesia itu paling banyak ternyata. 100 ribuan. Ya. Jadi ternyata kemungkinan besar yang daftar di UI itu nggak cuma anak Jawa Barat DKI aja. Tapi bisa anak luar Jawa, anak luar Jawa Barat, semuanya bisa daftar. Sedangkan UI hanya menerima, bawa lagi Oke, ini jumlah yang diterima. Sorry, bawa lagi. Terus, Nah, UI bahkan tidak masuk ke jumlah penerima terbanyak di Indonesia. Universitas yang daya tampungnya paling banyak adalah UNESA 7.000 di UTBK. Oke, dapat data dong, ya bisa ngukur seharusnya sampai data ini aja. Oke, bawa lagi. Jadi kita tahu ya keketatannya. Dan ini ada prodi-prodi yang cukup ketat untuk vokasi, gitu ya. Karena memang UTBK nggak cuma buka untuk S1, tapi juga untuk D4 dan D3. Oke. Balik lagi ke slideshow-nya, Kak Salsa minta tolong. Nah, gimana jadinya, gitu ya? Gimana caranya kita bisa jadi 200.000 peserta yang lolos UTBK? Kenapa kakak langsung bahas UTBK? Kenapa kakak tuh nggak bahas SNBP? Ada yang tahu nggak kenapa? Jalur langit, nggak juga sih SNBP itu. Nggak tahu lawannya siapa. Oke, yang pasti teman semua akan hadapi buat yang pengen UTBK. SNBP itu tidak semua anak punya kesempatan. Kuotanya cuma 40%. Untuk pangsut ya, bener ya akreditasinya A ya Pak ya. Jadi pangsut itu 40%, tidak semua teman-teman. Sedangkan teman-teman pasti semuanya mengalami UTBK. Dan gak semua juga lulus SNBP, sehingga pasti akan mengalami UTBK. Jadi dari awal harusnya sudah siap untuk UTBK. Dan buat teman-teman kalau ngerasa ya, kakak pribadi lulus di Brawijaya pun di tahun 2012 dulu itu pakai jalur tulis. Rasanya jauh lebih fair daripada saya harus lulus di SNBP atau zaman dulu namanya SNMPTN undangan. Ya. Oke. Kita bahas caranya. Yang harus dilakukan teman-teman. Pertama, tanya, udah cari tahu belum PTN mana aja? Ada berapa PTN di Indonesia? Banyaknya berapa? PTN di Indonesia banyaknya berapa? Nyampe enggak 100? Enggak. Semua nih, kalau kita ngomongin semuanya, dari PTN akademik, PT KIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri UIN deh, gitu ya, sama Politeknik Negeri, nyampe nggak 100? Nyampe. Total PTN yang teman-teman bisa pilih itu 145 PTN. Ya, adik-adik, jadi banyak banget. Udah cari taunya PTN-nya berapa?
Yang dipengenin aja? Iya. Oke, tips pertama. Sebelum teman-teman nentuin saya mau masuk mana, cari tahu lah PTN-nya dulu. Ya, kalau teman-teman oke, aku maunya PTN-PTN yang paling bagus, yang terbaik di Indonesia misalkan. Tadi mungkin disebutin Kasalsa ya, UI, ITB, UGM, kemudian Erlangga, ITS, Brawijaya, Undip, Unpad dan lain sebagainya. Silakan cari tahu. Itu yang pertama. Kedua, cari tahu mereka punya program studi apa aja. Ada yang cocok nggak dengan kalian? Nah, kalau teman-teman dapat informasi terkait prodi, suka lihat TikTok nggak? Sering. Banyak yang share-share program studi ya? Iya. Yang sering ditampilkan enaknya apa nggak enaknya? Enaknya. Oke. Kalau teman-teman punya program studi impian, silahkan dicari juga. Kira-kira prodi yang saya mau pilih ada hambatan nggak buat saya nanti ke depannya? Jangan sampai ketika teman-teman dapat PTN tersebut, kalian jadi maba di universitas tersebut dengan prodi impian kalian, waktu sudah masuk justru kalian bilang, kok prodinya kayak gini? Kalau tuh pernah ya, ada siswa NF yang dia pengen banget masuk teknik kimia, UGM, finally UTBK dia masuk. Kemudian dia masuk, dia bilang, Kak Atun, ternyata teknik kimia tidak belajar kimia. Oke. Padahal salah satu alasan dia pilih teknik kimia adalah karena kimia. Kak, ini matematika fisika banget. Berarti ada yang kurang apa? Kurang cari tahu. Ternyata ada nih yang menjadi kendala. Oke, cari tahu benar-benar lokasinya. Kalau universitas impian kalian bisa dijangkau dari sini, datengin. Misalkan UI deket kan, IPB deket kan, Unpad masih deket dong, ya, datengin. Kenapa kakak minta datengin? Serap semangatnya anak-anak UI. Datang ke sana, cari fakultas mana yang mau kalian inginkan, ya. Oke, doa lah, gitu ya. Kalau misalkan, ya ini jadi universitas saya ke depannya. Kemudian cari prospeknya. Ini penting banget. Dan prospek ini teman-teman harus lebih terbuka ngomongin soal prospek. Kita langsung lanjut aja. Setelah teman-teman tahu PTN kayak gimana, jalur masuk udah dijelasin ya, udah paham ya? Udah, jadi nggak perlu saya jelaskan banyak ya. Oke, kita langsung ke tipsnya deh. Get a grid. Ada yang tahu grid itu apa? Pernah dengar nggak kata-kata grid? Not great, grid. Ada guru bahasa Inggris nih, salah jangan saya. Oke. Ya, jadi grid ini terbentuk dari satu kegigihan ditambahkan dengan passion. Orang sering berbicara PTN selalu ngomonginnya passion, 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 dan passion saja seringnya. Tapi lupa satu hal, gigih. Ya, teman-teman tahu, oke, saya passion prodi ini. Dari kelas 10 udah tahu tuh prodinya maunya apa, jurusannya. Tapi satu hal yang minus, tapi nggak gigih. Tadi yang pengen dokter, udah pengen dari dulu, tapi ternyata kurang gigih. Padahal anak-anak yang mau jadi dokter itu gigihnya luar biasa. Ini sharing aja ya, kalau tuh punya temen yang dari kelas 7 SMP dia pengen jadi dokter. Tahu apa yang dia lakukan? Dia les, sekolah dia merhatiin, dia privat. Bayangin, dia nggak ada hentinya belajar. Sekarang dia lagi apa? Studi S3 kedokteran. Hidup dia belajar, ya. Jadi gigih ditambahkan dengan minat, jadinya grit. Sehingga grit adalah kondisi di mana teman-teman bisa menjaga apa yang teman-teman tuju. Goal kalian apa? Kalian perjuangkan, kalian jaga sampai akhir. Oke, kita ngomongin soal goal, tujuan. Teman-teman punya kertas ya? Kita langsung bikin aja. Cara ngembangin grit. Yang pertama, tahu tujuan. Berawal dari gini dulu pertanyaan kakak. Silakan ditulis di kertasnya masing-masing. Kita ngomong
ngomongin soal cita-cita. Masih punya cita-cita? Masih. Oke. Tulis deh. Kalau teman-teman besar nanti, semakin dewasa, semakin tua nanti, teman-teman pengen jadi apa profesinya? Profesi. Pekerjaan. Udah mikir belum? Belum. Bidang kerja deh. Kak, aku pengennya bidang kerjaku yang ini gitu. Paham nggak? Contoh, aku pengennya bidang kerjaku ngomongin soal duit. Iya, kalau Kak perbankan itu ya setipe lah. Silahkan ditulis. Kalau cowok mungkin ya pertambangan maybe atau apa, terserah kalian. Kerja, kesehatan itu masuk bidang kerja ya. Jurusannya dulu deh, nggak usah univnya, prodinya aja dulu. Jadi kan itu sebagai komitmen untuk teman-teman capai ya. Dijaga baik-baik komitmennya. Oke, kalau mau sharing ini dulu. Kakak anggap sudah selesai ya terkait prodinya. Bisa nanti di sesi sharing habis ini ya, kita sharing sedikit jurusan. Oke, maaf ini nggak kelihatan. Jadi ini adalah leaflet lowongan pekerjaan untuk Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia. Bayangannya, loker Bank Indonesia, kerja di Bank Indonesia berarti lulusan apa rata-rata? Lulusan apa rata-rata? Ekonomi, perbankan, kalau nggak keuangan atau akuntansi, benar nggak? Benar ya? Tapi ada dua program studi yang agak unik di lowongan pekerjaan Bank Indonesia ini, yaitu prodi agribisnis dan sosial ekonomi. Ternyata walaupun teman-teman pengennya misalkan kerja di bank, lulusan agribisnis dan lulusan sosial ekonomi itu bisa. Sosial ekonomi itu apa Kak? Sosial ekonomi itu ya agribisnis kalau di Fakultas Pertanian. Kalau di Fakultas Perikanan dan Peternakan namanya sosial ekonomi perikanan atau sosial ekonomi peternakan. Jadi tolong jangan underestimate atau berpikiran saklek. Misalkan saya mau kerja di pertambangan, berarti teknik yang mau saya tuju apa? Pertambangan, perminyakan. Masih banyak loh prodi pertambangan lainnya. Teknik metalurgi, geofisika, geologi, geomatika, geodesi. Itu pertambangan semuanya. Ya. Kimia murni juga bahkan bisa. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak di sini? Terkait jurusan, ada yang masih bingung? Prodinya mau apa? Sudah tahu? Oke, universitasnya nanti aja. Nah, setelah teman-teman tahu tujuannya apa, kemudian harus tahu komitmennya dan mau membentuk komitmen, temukan passion teman-teman. Tadi arti passion apa? Passion itu apa? Passion. Passion apa? Sesuatu hal yang Oke, sesuatu hal yang kita sukai, yang menarik buat kita, benar? Sehingga kita suka buat terus mengejarnya. Dan yang terakhir, menerima kegagalan. Kakak tanya, ada nggak orang hebat yang dia terlahir tiba-tiba langsung hebat? Kalau privilege or down? Ada. Oke, kakak tanya, ketika ada orang dia terlahir di keluarga kaya raya, punya relasi banyak, itu privilege dia, apakah dia 100% bisa masuk ke atau menjadi orang hebat seutuhnya, atau ada upaya dia sendiri? Ada upaya dia sendiri ya. Jadi ingat baik-baik bahwa
larangan atau sedikit ancaman dari orang tua kakak. Jadi orang tua kakak bilang kayak gini, dia, jadi kakak tuh panggilannya di rumah dia ya, kalau kamu nggak bisa masuk PTN, terakhir banget jalur tulis, bukan mandiri ya. Kalau kamu lolosnya mandiri, silahkan bayar kuliah sendiri. Kalau kamu bisa lolos sampai jalur tulis, oke, kita lanjut kuliah. Kalau kamu nggak dapat PTN 1 tahun ini, nggak usah kuliah. Bayangkan, di otak kakak kayak gimana langsung? Malu nggak ketika teman-teman kalian kuliah, kalian belum? Ada sedikit rasa pengen juga kuliah dong, pastinya. Ya, jadi Kak Atun nggak pengen tuh gap year pada saat itu. Akhirnya ya udah dikejar PTN-nya. Nah, kakak pengen tahu apa trigger terbesar teman-teman kenapa harus PTN? Atau yang pengen kedinasan kenapa harus kedinasan? Kenapa nggak yang lain yang mau kedinasan? Silakan ditulis alasannya. Jadikan alasan itu sebagai penyemangat terbesar teman-teman. Silakan. Misalkan kalau nggak lolos PTN aku dikeluarin dari kakak, Kak. Dihapus dari kakak, nggak dianggap anak gitu ya. Kenapa harus PTN dan kenapa harus kedinasan kalau yang mau masuk kedinasan? Kenapa nggak yang lain? Ya dari 1000. Kenapa harus perguruan tinggi negeri? Kenapa enggak kuliah yang lain? Kenapa harus kedinasan? Kenapa enggak PTN? Kenapa enggak kuliah yang lain? Jadikan alasan itu ya alasan kalian. Ada lagi contoh, siswa NF itu ada, dia seorang atlet taekwondo, nilai pelajarannya ke bawah. Jadi secara akademik dia kurang. Tapi dia lolos UTBK UNJ. Gimana caranya? Apa alasan dia? Dia pengen buktiin ke orang-orang yang meremehkan dia, bahkan keluarganya yang sudah bilang kalau kamu gak bakal bisa masuk PTN. Akhirnya dia bilang, enggak, aku bisa masuk PTN. Dan dia buktiin, dia lolos UNJ. Ya, sesimpel itu misalkan. Tapi cukup menohok ya di hati teman-teman, misalkan ya tadi diremehkan orang lain. Atau keluarga saya belum ada yang masuk PTN. Oke, sudah ya? Sudah? Kita lanjut. Oke. Menurut teman-teman, ini diskusi ya. Silahkan berpendapat. Silahkan angkat tangannya. Menurut teman-teman, apakah yang paling pantas buat masuk perguruan tinggi negeri favorit atau kedinasan terbaik gitu ya, yang dia memiliki IQ yang tinggi? Sepakat? Sepakat gak? Siapa yang bilang sepakat? Orang yang bisa masuk ke PTN terbaik adalah orang-orang yang IQ-nya tinggi. Sepakat gak? Enggak. Oke. Yang kedua, ataukah yang dia berasal dari golongan anak-anak orang kaya? Sepakat. Ada yang bilang enggak.
Jadi sebenarnya nggak sepenuhnya benar, ya. Karena ya yang kuliah ke PTN itu banyak, nggak lihat ekonominya dan lain sebagainya, atau bahkan IQ. Terus lolos PTN, sepakat nggak sama pernyataan Kak Atun? Lolos PTN itu gampang. Gampang nggak? Masuk PTN gampang nggak? Bukan masuk ke gerbangnya doang ya. Jadi mabanya, jadi mahasiswanya gampang nggak? Masuk PTN gampang? Gampang atau susah? Gampangnya kayak gimana? Oke, jadi kenapa Kak Atun di sini? Sebenarnya teman-teman lolos PTN itu gampang. Cuma satu kuncinya, komit. Jadi silakan komitmen. Yang penting effortnya dijaga. Kalau kakak tanya, sekarang kalian semangat nggak masuk PTN? Semangat. Kira-kira 2 bulan lagi masih semangat nggak? Dapat gempuran tugas, ujian praktek dan sebagainya sampai semester depan masih semangat nggak? Beneran? Oke, kakak pegang ya kata-katanya. Silakan Bapak Ibu guru gitu ya, silakan dipegang kata-kata dari murid-muridnya, gitu adik-adik semuanya. Kalau mereka akan tetap komitmen sampai semester depan, menjelang UTBK, menjelang SNBP, kalau mereka masih komitmen untuk masuk PTN. Oke, dijaga baik-baik. Nah, yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya adalah perbaiki habits teman-teman. Kakak boleh tanya, di sini siapa yang tidak boleh kuliah di luar Jawa Barat dan Jabodetabek? Silakan angkat tangan. Yang nggak boleh kuliah jauh-jauh. Yang nggak boleh kuliah jauh-jauh. Yang cowok ada? Nggak boleh kuliah jauh-jauh. Ada? Kebanyakan perempuan ya. Yang laki boleh kemana aja? Boleh? Jauh boleh? Mana? Nggak boleh? Boleh? Boleh jauh? Boleh. Tadi siapa yang nggak boleh jauh? Kenapa nggak boleh jauh? Karena anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan. Karena anak perempuan. Emang kenapa kalau anak perempuan? Satu-satunya. Anak perempuan satu-satunya. Ada lagi? Biar masih bisa diawasi. Biar masih bisa diawasi. Ada lagi? Khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan dari kalian? Pergaulan. Terus selama ini kalian kayak gimana pergaulannya emang? Sehingga orang tua teman-teman khawatir. Oke, tadi Kak Salsa nanya ya di awal ya, siapa yang maba 2025? Kalian kan? Benar. Kalau pengen jadi mahasiswa, yang perlu teman-teman lakukan yang pertama adalah perbaiki tipikal teman-teman. Misalkan, tadi kan ada pertanyaan, Kak tuh nanya, siapa yang nggak boleh pergi jauh kuliahnya? Saya. Mungkin alasannya masing-masing. Tapi kakak sering kali ketemu sama anak-anak yang tidak boleh kuliah jauh, bahkan hanya di Jawa Tengah saja, adalah karena orang tuanya masih khawatir lah, anak saya belum mandiri mbak. Oke, pertanyaan terbesar. Tapi teman-teman mau nggak kuliahnya agak jauhan? Mau. Tapi udah melakukan upaya belum merubah habits mandirinya? Belum. Itu ya, silakan tingkatin kemandiriannya. Karena jadi mahasiswa itu harus mandiri, bukan apa-apa orang tua. Sesimpel teman-teman mengatur jadwal kuliah teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua, masih suka contekan nggak?
Masih suka contekan? Masih? Masih suka cheating nggak di kelas? Cheating. Contek. Masih? Diam. Oke, kakak nanya. Kalau ngerjain tugas, masih suka copy paste nggak? Masih? Masih suka copy paste kalau ngerjain tugas makalah? Ngerjain tugas makalah atau tugas lainnya, masih suka copy paste nggak? Masih. Oke. Kira-kira copy paste-nya full atau ada editan dikit? Ada editan. Oke. Jadi gini ya, kakak nulis di sini adalah perbaiki cara teman-teman belajar. Mahasiswa itu, kakak tuh nggak tahu ya kalau universitas lain. Tapi kalau di Brawijaya, ketika teman-teman ketahuan melakukan plagiasi pada saat ujian atau pengerjaan tugas, teman-teman langsung dikasih nilai E atau wajib mengulang mata kuliah yang bersangkutan. Dan kebiasaan itu harus dibangun dari sekarang. Gitu ya. Terus, ketika kami menyetorkan skripsi terakhir, sebelum dicetak dan sebelum dijadikan jurnal, wajib diuji plagiasinya. Kalau kakak pernah tahu di ITB itu maksimal 25%. Berarti dikit banget potensi untuk copy paste. Adanya kami membaca jurnal, kami mengutipnya, merubah kembali bahasanya. Itu yang dilakukan mahasiswa. Jadi dari sekarang teman-teman sudah harus terbiasa untuk melakukan itu, biar jadi mahasiswa PTN yang cocok lah sama PTN. Oke? Terus selanjutnya ini, sampai sekarang udah coba belajar materi UTBK? Sudah. Yang laki-laki sudah? Sudah punya schedule belajar? Belum. Sesempatnya kak? Ya. Oke. Nah, ini buat kedepannya ya, buat teman-teman. Silakan teman-teman tadi komitmen ya, buat terus belajar. Silakan belajarlah dan evaluasi capaian belajar teman-teman. Sejauh ini kalian belajar dari kelas 10 sampai kelas 12 ini, pernah nggak evaluasi kira-kira saya materi dasar apa yang nggak bisa, pelajaran apa yang nggak ngerti, seperti itu? Ngelakuin nggak? Ngelakuin? Ngelakuin nggak? Kira-kira? Evaluasi capaian belajar. Sekarang, tolong ya yang buat, yang katanya mau masuk PTN, yang saingan kalian ada 700.000 peserta itu, ya, silakan lakukan evaluasi pembelajaran. Yang mau masuk PTN tuh se-Indonesia deh, bukan satu Pangsut 2 aja, bukan satu kota Bekasi, satu kabupaten Bekasi Indonesia. Ya, anak-anak di luar sana, ada yang punya saudara di luar Jawa Barat? Ada yang seumuran teman-teman semuanya? Pernah nggak sharing ke mereka gimana anak daerah itu? Yang khususnya rumahnya di daerah. Ya, jadi saingan teman-teman tuh anak se-Indonesia deh. Yang anak-anak daerah itu kalau mau nyampe sesuatu, dia gigih banget. Apalagi daerah-daerah yang bahkan untuk akses apa-apanya agak susah. Tempat main mereka jarang. Kalau kalian kan masih sering main ke mall ya, bener nggak? Masih suka jalan-jalan? Mereka jarang. Ya kerjaan mereka di rumah mungkin. Oke. Nah, silakan evaluasi capaian pembelajarannya. Terus setiap teman-teman belajar, kalau teman-teman mengalami sebuah hambatan atau kesulitan, jangan langsung berhenti. Saya gagal, saya nggak bisa belajar matematika, atau mungkin saya nggak bisa nih, nggak ngerti PKU. Saya nggak ngerti nih penalaran matematika. Ya udah stop. Enggak. Kalau nggak ngerti, ya ditingkatkan. Gitu ya. Justru itu PR terbesar teman-teman ketika teman-teman nggak ngerti.
teman-teman masing-masing, apresiasi setiap prosesnya. Teman-teman masih capek kan belajar? Apresiasi itu. Ya, nggak hanya teman-teman fokus pada hasil saja, tapi proses. Oke? Nah, terakhir, kakak minta kalian balik kertasnya. Silakan dibalik kertasnya, di bagian kertas paling kosong. Silakan tuliskan dengan sepenuh hati, dengan huruf yang paling besar, dengan huruf yang besar, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang gede aja, yang gede. Kakak saran posisinya landscape, kertasnya landscape, bukan portrait. Tadi enggak baliknya gini sayang. Oh di sini ya kak? Nah sini nih. Sininya? Iya. Sorry, ada kertas nggak? Kertas yang tadi ada nggak? Kertas kalian ini, jadi kertas kalian ini kan sebesar ini ya. Silakan dibuka, kalian tulis Bismillahirrahmanirrahim 2025. Nama terserah. Kan nama kalian masing-masing ya. Tulis nama kalian masing-masing. Saya jadi mahasiswa universitas mana dengan studi apa? Nama kamu siapa? Tulis besar. Landscape aja, jangan portrait. Gini. Tulisannya gede deh. Oh, sorry, landscape-nya tuh gini bentuknya maksudnya. Kecil banget. Gini. Yang kayak selesai. Kayak kamu udah bolak-balik ya? Enggak sih. Kayak gini aja biar enak. Segini maksudnya. Tulisin aja. Jadi ini ditulis dengan besar ya. Bahkan kalau kalian pede ya. Jadi hanya informasi aja, dulu kakak tuh pengen jadi dokter. Bahkan kakak nempelin foto kakak dengan tulisan Dokter Halimatun Syadiah, spesialis obgyn. Ya paling tidak teman-teman berusaha menjadikan itu mindset teman-teman. Ya kepleset dikit, nggak jauh lah, nggak mungkin turun jadi PTN. Tulis saja dengan PD. Tadi maunya apa? Tadi maunya apa? Ini kan? Iya. FSRD dong. Fakultas Seni Rupa Desain kan? Iya. DKV kan berarti? Ya udah tulis aja di situ. Prodi DKV, FSRD, ITB, DKV, FSRD. Portofolio aman. Tadi kan ada nih perkeretaapian, SCTD kayak gitu-gitu. Pelayaran, penerbangan. Jurusannya apa ya? Jurusan sekolahnya apa? Yang di bawahnya Kementerian Perhubungan, tujuannya kedinasannya? Iya, tadi ada lagi pelayaran bukan pelayaran ya? Pelayaran kan? IPA. Oh, IPS. IPS
Udah tahu belum ujiannya apa aja? Selain SKD. Nah itu kan SKD. Selain itu. Ya itu SKD. Kan ada wawancara ya? Ya, wawancara. Ya fisik terakhir. Oke. Nggak tahu, masukkan aja ya. Ini pengalaman saudara kakak di STTD. Saudaraku di STTD sama di perkereta apian. Dua-duanya ditanyain fisika. Ditanyain fisika, Pak. Fisika wawancaranya. Beneran, wawancaranya fisika. Karena dia ngomongin mesin. Tapi emang iya, itu sepupu saya. Dia udah lulus dari itu. Satu lagi di Akpol ada. Belajar aja. Tapi kalau Polteknik masih aman, ada yang sosial Polteknik. Yang di bawahnya Kementerian Perhubungan sih. Oke, sudah. Silakan diangkat semuanya. Amin. Jurusannya apa? Apa tuh? Jauh pisan. Jauh sama beli-beli. IWB. Jurusan apa? Tekpang. Iya, tekpang. Suami kakak tekpang. Enggak, jurusan kakak. Suamiku tekpang. Wah, kamu jadi adik tingkatku. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sukses ya. Silakan dicari-cari lagi khususnya kedinasan. Karena prepare-nya banyak banget gitu. Coba di cross check lagi kalau mau pilih sekolahnya, mana yang ibaratnya kamu nggak terlalu banyak yang harus dipersiapkan. Karena yang tadi ya itu kan beda banget sih, aku khawatirnya itu. Oke, gitu aja mungkin dari Katun. Terima kasih atas waktunya. Ada yang mau di-sharingkan nggak? Ada yang mau di-sharingkan? Ada yang mau di-sharingkan? Cukup? Cukup? Oke, kasih PR ya buat kalian. Silakan di-searching semua yang kalian tulis di situ. Benar-benar dijadikan komitmen terbesar kalian. Saya harus lulus di situ. Diperjuangkan ya, jangan cuma ditulis. Gitu aja dari Katun. Terima kasih atas waktunya. Kakak minta maaf kalau misalkan banyak salah dan kurangnya. Sampai ketemu dalam kondisi yang lebih baik lagi.